Sahabat sehat, berhenti sebentar dan bayangkan ini. Kita sering mendengar bahwa minum air itu menyehatkan. Tapi, tahukah Anda, ada waktu terlarang minum air yang justru bisa membuat jantung bekerja keras, tekanan darah melonjak, dan bahkan memicu stroke atau serangan jantung pada dini hari. Ini bukan menakut-nakuti, namun fakta medis yang sering luput dari perhatian, terutama bagi orang tua dan lansia. Banyak dari kita berpikir, cuma minum air, masa bisa bahaya? Tapi ingat, tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Di video ini, saya sebagai sahabat sehat Anda akan menjelaskan kapan waktu paling berbahaya minum air, kenapa resiko meningkat drastis pada lansia, dan kapan waktu emas minum air yang justru menyelamatkan jantung Anda. Jadi sebelum kita mulai, yuk bantu dukung channel Lansia Cek ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar video edukasi kesehatan ini bisa menjangkau semakin banyak orang tua di seluruh Indonesia. Karena satu informasi kecil bisa menyelamatkan nyawa orang yang kita sayangi. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai langsung to the point. Gaskan. Sahabat sehat, minum air itu penting. Tetapi, waktu dan jumlahnya jauh lebih menentukan keselamatan tubuh kita, terutama saat usia tidak lagi muda. Menjelang tidur, tubuh seharusnya memasuki fase pemulihan total. Jantung bekerja lebih santai, ginjal memperlambat aktivitasnya. Tekanan darah turun secara alami. Ini adalah fase emas istirahat untuk jantung. Namun yang sering terjadi pada lansia adalah minum air terlalu banyak sebelum tidur. Dan disinilah masalah besar dimulai. 5 bahaya medis yang jarang diketahui. 1. Jantung bekerja lebih keras di saat harus istirahat. Air yang berlebih akan diproses ginjal, memaksa jantung memompa lebih kuat untuk mendorong aliran darah. Pada lansia dengan jantung lemah atau hipertensi, ini bisa memicu jantung berdebar, napas terasa berat, tekanan darah naik secara mendadak. 2. Sering terbangun ke kamar mandi atau nokturia. Kurang tidur pada lansia sama dengan risiko stroke dan serangan jantung meningkat. Penelitian menunjukkan, serangan jantung paling banyak terjadi antara jam 00 sampai 04, karena tubuh sedang dalam kondisi paling rapuh. Bayangkan, tubuh sedang lemah tiba-tiba harus bangun, berdiri, jantung kaget. Inilah pemicu yang banyak terjadi tanpa kita sadari. 3. Tekanan darah melonjak dini hari. Tidur terganggu, hormon stres adrenalin meningkat, pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik mendadak. Ini sering menjadi awal serangan pembuluh darah otak. 4. Resiko penumpukan cairan di paru untuk penyakit jantung. Pada kondisi gagal jantung ringan, kelebihan cairan dapat naik ke paru saat berbaring. Sesak nafas tiba-tiba pada malam hari atau ortopnia, potensi kondisi darurat jantung meningkat. 5. Gangguan irama jantung saat bangun mendadak. Bangun panik untuk ke kamar mandi sama dengan hormon stres melonjak, jantung berdetak tak beraturan. Bagi yang sudah punya masalah jantung, ini sangat berbahaya. Jadi bukan airnya yang salah, tapi kapan dan seberapa banyak kita minum. Tubuh lansia berbeda dengan anak muda. Sedikit kesalahan waktu minum bisa berakibat besar pada kesehatan jantung. Inti pesan bab 1. Jangan minum banyak sebelum tidur. Setelah jam 19.00, batasi jumlahnya. Kalau haus malam hari, cukup beberapa teguk saja. Inti pesan bab 2. Langkah kecil ini bisa menyelamatkan banyak malam dari resiko yang membahayakan. Minum air itu sehat jika dilakukan di waktu yang tepat. Sahabat sehat, tubuh ibarat taman yang subur. Kalau penyiramannya tepat waktu, tanaman segar. Tapi kalau salah waktu, akar bisa rusak, tanah jadi tergenang. Begitu pula dengan tubuh lansia saat minum air. Untuk menjaga kesehatan jantung dan ginjal, minum air harus merata sepanjang hari, bukan menumpuk di malam hari. Karena pada malam hari, tubuh seharusnya beristirahat, bukan bekerja keras untuk membuang cairan.
Nah, ini jadwal minum air emas yang sangat dianjurkan untuk orang tua kita. 1. Pagi begitu bangun. Minum 1 gelas perlahan. Mengisi cairan yang hilang saat tidur, mengaktifkan pencernaan dan ginjal secara alami. 2. 30 menit sebelum makan. Minum 0,5 sampai 1 gelas. Membantu metabolisme, cegah makan berlebihan, tekanan darah tetap stabil. 3. Siang sore hari. Minum bertahap, bukan sekaligus. Ini waktu tubuh paling aktif. Jantung dan ginjal siap bekerja optimal. Setiap 2 jam cukup beberapa teguk. 4. Batasi setelah jam 19.00. Ini kunci pencegahan serangan dini hari. Jantung tidak dipaksa lembur, tidur lebih nyenyak, risiko tekanan darah naik berkurang. Aturan emas, cukup di siang hari, sedikit di malam hari. Jika haus di tengah malam, jangan langsung minum banyak. Ikuti aturan 3 langkah aman berikut. Basahi bibir dulu, tubuh sering hanya butuh kelembapan. Kalau masih haus, 1 sampai 3 teguk kecil saja. Bangun perlahan dari posisi tidur, mencegah pusing dan jantung kaget. Ingat, yang penting itu kualitas tidur, bukan banyaknya air sebelum tidur. Tips tambahan untuk lansia yang sering haus malam. Perhatikan konsumsi obat yang bikin sering pipis, diuretik. Hindari makanan asin di malam hari. Gunakan pelembab udara jika ruangan kering. Jangan minum teh atau kopi malam hari, bikin dehidrasi dan berdebar. Dengan mengikuti jadwal emas ini, tubuh tidak hanya terhidrasi, tapi jantung pun terlindungi. Minum air bisa menjadi obat, tapi jika waktunya salah, bisa berubah menjadi beban. Karena itulah, langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan orang tua kita. Sahabat sehat, setiap orang memang perlu memperhatikan waktu minum air. Tapi ada kelompok yang dampaknya bisa jauh lebih serius, karena tubuh mereka lebih rentan terhadap perubahan cairan. Mari kita bahas siapa saja yang wajib berhati-hati. 1. Lansia dengan penyakit jantung. Pada usia lanjut, jantung sering mengalami penurunan kekuatan memompa. Kelebihan cairan malam hari bisa menyebabkan jantung bekerja lebih keras, cairan naik ke paru, sesak mendadak, serangan jantung saat tidur. Jangan beri jantung tugas berat pada jam istirahatnya. 2. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bangun mendadak untuk ke kamar mandi, melonjakkan hormon stres, tekanan darah naik tajam. Inilah salah satu faktor kuat stroke dini hari. Tidur terganggu sama dengan tekanan darah kacau. 3. Diabetes. Pasien diabetes sering pipis atau poliuria. Jika minum banyak sebelum tidur, semakin sering bangun, gula darah mudah naik dan tidak stabil. Bukan cuma malam yang terganggu, resiko komplikasi meningkat. 4. Masalah ginjal. Ginjal lansia memproses cairan lebih lambat. Minum banyak malam hari membebani double pada ginjal. Resiko bengkak dan kelelahan organ meningkat. Ginjal butuh istirahat sama seperti jantung. 5. Sleep apnea atau ngorok keras. Sering terbangun karena napas tersumbat plus harus ke kamar mandi, sehingga gabungan faktor risiko serangan jantung. Gangguan tidur adalah musuh utama kesehatan jantung. Bagian sangat penting, wajib konsultasi dokter jika minum obat. Diuretik atau obat pelancar kencing. Obat jantung, misalnya gagal jantung atau aritmia. Obat tekanan darah yang mempengaruhi cairan tubuh. Mengapa? Obat-obat ini langsung mempengaruhi kadar cairan tubuh. Perubahan kecil jadwal minum berdampak besar terhadap jantung dan ginjal. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obat ini, jangan mengubah pola minum tanpa berdiskusi dengan dokter demi keselamatan Anda. Ringkasan bab 3. Kelompok ini paling harus mengikuti jadwal minum air yang tepat. Versi pasien jantung, hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, sleep apnea. Menjaga jeda minum dan tidur bukan sekedar aturan, tapi perlindungan hidup bagi sahabat sehat yang beresiko tinggi. Sahabat sehat, kita sudah tahu bahayanya, kita sudah tahu solusinya, sekarang mari kita lihat hasil nyata dari orang yang sudah menerapkannya. Sahabat sehat, setelah memahami bahaya dan menerapkan jadwal minum air yang tepat,
banyak pasien saya mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Perubahan sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Berikut adalah 3 pengalaman nyata yang sering saya dengar dari para lansia yang mengikuti anjuran ini. Testimoni 1. Tidur lebih nyenyak tanpa bolak-balik ke kamar mandi. Awalnya, saya pikir wajar kalau sering pipis malam hari, namanya juga sudah tua. Begitu ujar seorang sahabat sehat usia 66 tahun. Namun, setelah mengurangi minum setelah jam 19 dan memenuhi kebutuhan cairan di siang hari, hasilnya mengejutkan. Tidak bangun berkali-kali di malam hari, tidur lebih panjang dan lebih dalam, kualitas istirahat meningkat, tubuh lebih segar saat bangun pagi. Dan tahukah sahabat sehat, tidur berkualitas langsung mengurangi risiko serangan jantung dan stroke malam hari. Saya kira hanya minum air biasa, ternyata memperbaiki seluruh hidup saya. Testimoni 2. Tekanan darah pagi hari lebih stabil. Seorang pasien hipertensi usia 70 tahun berkata, biasanya pagi-pagi kepala terasa berat dan berkunang-kunang. Setelah mengikuti pola minum air disiplin selama 1 minggu, tekanan darah pagi jauh lebih stabil. Tidak lagi pusing atau limbung saat bangun. Denyut jantung lebih teratur. Karena tidur tak terganggu, stres jantung berkurang, tubuh punya waktu pemulihan cukup. Saya jadi lebih percaya diri, bisa jalan pagi lagi tanpa takut jatuh. Testimoni 3. Napas lebih lega saat tidur. Seorang sahabat sehat usia 68 tahun yang punya masalah jantung ringan mengaku, dulu sering terbangun karena sesak, seperti ada yang menekan dada. Setelah mengurangi minum banyak sebelum tidur, sesak malam berkurang. Tidak panik saat bangun, jantung terasa bekerja lebih ringan. Bagi penderita masalah jantung, cairan berlebih bisa naik ke paru, dan itu sangat membahayakan. Saya menangis bahagia, akhirnya bisa tidur dengan tenang. Makna dari testimoni ini bukan soal membatasi air secara total, tetapi atur kapan tubuh siap mengolahnya. Penuhi di siang hari, batasi setelah malam. Tidur yang berkualitas, lindungi jantung setiap detik. Perubahan kecil, manfaat besar. Itulah cara kita menjaga umur panjang dan kemandirian orang tua. Jika sahabat sehat ingin merasakan hasil yang sama, mulailah malam ini dengan langkah sederhana itu. Sahabat sehat, dari awal kita belajar bahwa minum air itu wajib. Tetapi cara dan waktunya harus tepat, terutama ketika usia sudah melewati masa muda. Mari kita ingat kembali poin terpenting hari ini. Minum air berlebihan sebelum tidur, membuat jantung bekerja keras saat harus istirahat. Sering terbangun ke kamar mandi, meningkatkan resiko tekanan darah naik dan serangan dini hari. Ada jadwal minum emas yang membantu jantung dan ginjal bekerja optimal. Penuhi kebutuhan cairan di siang hari, batasi setelah jam 19.00. Jika sangat haus di malam hari, cukup beberapa teguk, bukan segelas penuh. Jika punya penyakit jantung, hipertensi, ginjal, diabetes, aturan ini lebih wajib lagi. Dan jangan lupa, bagi Anda yang sedang minum obat jantung, obat tekanan darah, atau obat diuretik, jangan ubah pola minum tanpa konsultasi dokter. Bukan airnya yang berbahaya, tapi waktu yang salah bisa merampas nyenyaknya tidur dan mengancam jantung. Dengan langkah kecil ini, kita bisa membantu orang tua tidur lebih nyenyak, bangun lebih kuat, dan menjaga jantung bekerja dalam ritme terbaiknya. Perubahan sederhana ini adalah bentuk cinta nyata pada diri kita sendiri dan keluarga yang selalu ingin kita sehat sepanjang usia. Sahabat sehat, menjaga kesehatan bukan tentang melakukan hal yang sulit. Terkadang hanya perlu mengubah kebiasaan kecil seperti mengatur kapan kita minum air sebelum tidur. Sederhana, tapi dampaknya bisa begitu besar pada umur panjang, kemandirian, dan kenyamanan hidup kita. Kita semua ingin tetap bisa bangun pagi tanpa rasa pusing, melangkah ringan tanpa nyeri, tidur nyenyak tanpa terbangun panik, menjalani hari dengan senyum dan semangat. Dan saya percaya, sahabat sehat mampu melakukan langkah kecil ini untuk melindungi jantung dan hidup lebih berkualitas.
Semoga Allah selalu menjaga tubuh kita tetap kuat, menjaga jantung kita berdetak dalam ritme terbaiknya, dan memberikan kita umur panjang yang penuh berkah, agar terus bisa bersama orang-orang yang kita cintai. Jika sahabat merasa ilmu ini bermanfaat, klik like sebagai bentuk dukungan. Subscribe untuk mengikuti edukasi kesehatan berikutnya. Bagikan video ini kepada keluarga lain, agar lebih banyak lansia di Indonesia terselamatkan kesehatannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia bersama keluarga tercinta.